Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Putri ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Setelah dilakukan data scoring dan diolah, maka diperoleh dari tabel menunjukkan bahwa tingkat kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa bervariasi berdasarkan skor yang diperoleh empirik dan yang dimungkinkan hipotetik. Pada variabel kontrol diri diperoleh rentan skor empiriknya 24 sampai 383. Dengan nilai min 69,91 dan standar deviasinya 22,67. Sedangkan pada perilaku konsumtif rentang skor yang diperoleh adalah antara 6 sampai 82 dengan nilai min 12,28 dan standar deviasinya 5,82. Tabel tersebut juga memberikan perbandingan antara skor yang diperoleh empirik subjek dan skor yang dimungkinkan diperoleh hipotetik. Pada variabel kontrol diri, rentan skor yang dimungkinkan hipotetik adalah 24 sampai 96 dengan nilai min hipotetik berada 48 di bawah min empirik dan standar deviasinya 12. Sementara pada variabel perilaku konsumtif adalah dari 6 sampai 24 dengan nilai min 12 berada di atas min empirik dan standar deviasi 3. Berdasarkan hasil deskripsi statistik yang diperoleh, maka selanjutnya dilakukan kategori untuk masing-masing variabel penelitian. Kategori yang tersebut dibuat berdasarkan pada rata empirik. Selanjutnya, kategori skor skala prokrastinasi dapat dilihat pada tabel ini. Rentan nilai dan kategori skor partisipan skala kontrol diri. Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa variabel kontrol diri terbanyak dengan jumlah frekuensi yaitu 186 dari 250 responden atau sebesar 74,4% dan berada pada rentan skor 58,58 sampai 81,24 dan termasuk kategori sedang. Kategori perilaku konsumtif dapat dilihat dari tabel ini. Perilaku konsumtif terbanyak dengan jumlah frekuensi 149 dari 250 responden atau sebesar 59,6% dan berada pada rentan skor 9,36 sampai 15,19 dan termasuk kategori sedang. Selanjutnya uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, menunjukkan variabel kontrol diri X memiliki nilai 0,243 dengan signifikan 0,000, sedangkan variabel perilaku konsumtif Y memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov-nya
0,179 dengan signifikan 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel berdistribusi normal. Selanjutnya, uji linearitas. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F pada linearity sebesar 309,136 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel perilaku konsumtif Y dan kontrol diri X. Selanjutnya, uji regresi linear sederhana. Berdasarkan tabel ini, perhitungan antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif diperoleh nilai konstanta sebesar min 717. Angka ini merupakan angka konstanta yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada kontrol diri, maka konsistensi perilaku konsumtif adalah min 717 dan nilai koefisien regresi prediktor sebesar 0,186 dan nilai koefisien regresi yang artinya bahwa setiap penambahan 1% tingkat kontrol diri, maka perilaku konsumtif akan meningkat sebesar 0,186. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa kontrol diri berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif sehingga persamaan regresinya Y sama dengan min 717 ditambah 0,186X, dan untuk nilai R-score-nya diketahui sebesar 0,523. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh kontrol diri terhadap perilaku konsumtif adalah sebesar 17%, sedangkan 83% perilaku konsumtif yang lain dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Tabel ini menunjukkan nilai signifikan yang artinya ada hubungan kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa memiliki kontrol diri dengan kategori sedang. Hal ini ditunjukkan melalui hasil analisis bahwa mahasiswa dengan kontrol diri kategori sedang sebesar 74,4% dan kategori rendah sebesar 14,4%, sedangkan untuk kategori tinggi 0%. Hal ini ditunjukkan melalui hubungan analisis bahwa mahasiswa dengan perilaku konsumtif dengan kategori rendah sebesar 24,8% dan kategori sedang sebesar 59,6%, sedangkan untuk kategori tinggi sebesar 0%. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.